Selamat datang di dunia bawah laut yang menakjubkan, di mana ikan tuna seperti ikan tuna mata besar, Tunus obesus, berenang dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Dengan matanya yang besar dan ekspresif, ikan tuna mata besar adalah keajaiban lautan yang sesungguhnya. Jadi, siap untuk menyelam ke dalam dunia dari ikan tuna mata besar? Bersama saya, Reski Amelia Tamin dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo, mengajak teman-teman semua untuk menyelam lebih dalam tentang ikan tuna mata besar, Tunus obesus. Di Indonesia, ikan tuna mata besar mempunyai berbagai jenis nama. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi nih dengan nama-nama ini. Seperti ikan tuna mata lebar, tuna mata belok, ikan jabrik, ikan bakurasi, ikan sisiat bonta, ikan bungkulis, atau bahkan ada yang disebut ikan tuna saja. Tuna mata besar atau dalam bahasa ilmiahnya Tunus obesus adalah ikan pelagis oseanik yang melakukan migrasi ke berbagai perairan samudera. Nah, lingkungan hidup atau habitat dari ikan ini berada pada kedalaman 0-250 meter atau 0-50 meter persegi. Ikan ini ditemukan hampir di semua perairan terbuka samudera tropis dan beriklim sedang. Nah, kalau di perairan Indonesia, penyebaran ikan tuna terutama berada di Laut Banda, Laut Sulawesi, Laut Flores, Samudra Hindia, dan perairan di utara Papua. Ikan tuna mata besar Tunus obesus termasuk ke dalam golongan ikan buas, di mana dia memangsa berbagai jenis ikan, cumi-cumi dan sebangsanya, serta krustasea. Umur hidup dari ikan ini dapat mencapai 7 tahun dengan panjang badan 240 cm dan berat 197,2 kg. Tuna mata besar adalah jenis ikan yang termasuk ke dalam familis Chondridae. Nah, ini dia nih klasifikasinya. Bentuk tubuhnya memanjang dan langsing seperti torpedo dan mempunyai sirip dada yang cukup panjang pada individu yang besar dan menjadi sangat panjang pada individu yang kecil. Tuna mata besar pada bagian atas tubuhnya berwarna hitam keabu-abuan dan pada bagian bawah perut berwarna putih dengan garis sisinya yang seperti sabuk berwarna biru yang membujur di sepanjang tubuhnya. Sirip punggung pertama berwarna kuning terang, sirip punggung kedua dan sirip punggung ekor berwarna kuning muda. Nah, teman-teman, ikan tuna mata besar ini memiliki jari-jari sirip tambahan atau yang biasa disebut dengan finlet yang berwarna kuning terang dan berwarna kehitaman pada ujungnya. Apa sih manfaat ikan tuna mata besar? Tentunya, ikan tuna mata besar memiliki banyak sekali manfaat di berbagai sektor. Nah, pada sektor pangan, ikan tuna mata besar adalah sumber protein yang sangat baik dan sering dijadikan dalam berbagai masakan di seluruh dunia. Ikan tuna mata besar seringkali menjadi pilihan yang populer untuk masakan seperti sushi, sashimi, sandwich, dan juga salad. Selanjutnya, dalam industri perikanan, ikan tuna mata besar adalah komponen penting dalam industri perikanan global. Nah, biasanya mereka ditangkap dan dijual dalam keadaan masih segar atau dijadikan ikan kalengan ataupun dalam keadaan beku. Pada sektor rekreasi, ikan tuna mata besar sangat populer di kalangan pemancing rekreasi loh. Nah, mereka ini adalah spesies yang menantang untuk dipancing dan juga seringkali dijadikan target terutama dalam kompetisi ajang pemancing. Nah, teman-teman, selanjutnya kita bakal bahas lebih dalam terkait manfaat ikan tuna dari segi kesehatan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kordi pada tahun 2010 bahwa kandungan gizi pada ikan tuna itu sangat efektif, salah satunya untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Sebuah studi yang pernah dilakukan selama 15 tahun menunjukkan bahwa konsumsi ikan tuna sebanyak 2-4 kali setiap minggu dapat mereduksi 27% risiko penyakit stroke daripada yang hanya mengkonsumsi 1 kali dalam sebulan. Konsumsi ikan tuna 5 kali dalam seminggu dapat mereduksi penyakit stroke hingga 52%. Konsumsi ikan tuna sebanyak 13 kali dalam seminggu dapat mengurangi risiko tubuh dari ischemic stroke, yaitu stroke yang disebabkan karena kurangnya aliran darah ke otak. Nah, dari 8 penelitian yang tercatat dalam The George Mattheljan Foundation pada tahun 2006, konsumsi ikan tuna sebanyak 1-3 kali per bulan
dapat mengurangi risiko ischemic stroke sebesar 9%. Selanjutnya, risiko menurun sebanyak 13% pada konsumsi ikan tuna sekali seminggu, 18% pada konsumsi tuna 2-4 kali per minggu, dan 31% pada konsumsi tuna 5 kali atau lebih setiap minggunya. Selanjutnya ada sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam 6th Congress of the International Society for the Study of Fatty Acid and Lipid pada Desember 2004 telah membuktikan bahwa ikan tuna dapat mencegah obesitas dan sangat baik untuk penderita diabetes mellitus tipe 2. Hal ini dikarenakan kandungan EPA yang tinggi pada ikan tuna dapat menstimulasi hormon leptin, yaitu hormon yang membantu meregulasi asupan makanan. Dengan regulasi tersebut, tubuh akan terhindar dari konsumsi makanan berlebihan yang menyebabkan obesitas. Nah, makanya ikan tuna ini digunakan sebagai salah satu alternatif untuk diet. Pada tahun 2004, sebuah studi di Universitas Harvard menyebutkan bahwa konsumsi ikan tuna sebanyak 1-4 kali setiap minggu dapat meningkatkan omega 3 dan mencegah penyakit heart arrhythmia hingga 28%. Selanjutnya ada publikasi Epidemiology Biomarkers and Prevention pada tahun 2004 menunjukkan bahwa mengonsumsi ikan yang kaya akan asam lemak seperti ikan tuna dapat mengurangi penyakit leukemia, multiple myeloma, dan non-Hodgkin lymphoma. Studi yang dilakukan terhadap 6.800 orang di Kanada menunjukkan bahwa konsumsi ikan yang kaya akan asam lemak dapat mengurangi risiko leukemia hingga 28%, multiple myeloma 36%, non-Hodgkin lymphoma hingga 29%. Nah, ikan tuna juga baik untuk mencegah kanker payudara. Hal itu dikarenakan kandungan omega 3 pada tuna dapat menghambat enzim pro-inflammatory yang disebut dengan COX-2. Nah, COX-2 ini adalah enzim yang mendukung terjadinya kanker payudara. Nah, selanjutnya omega 3 juga dapat mengaktifkan reseptor di membran sel yang disebut dengan peroxisome proliferator active receptor atau PPRA yang dapat menangkap aktivitas sel penyebab kanker. Para peneliti juga menyarankan agar penderita skizofrenia mengkonsumsi kapsul minyak ikan yang mengandung omega 3 karena dapat mengurangi gejala penyakit tersebut. Nah, dosis yang dianjurkan adalah antara 2000 sampai 4000 mg per hari. Sebuah penelitian lain juga dilakukan di County Durham di Inggris kepada 20 anak yang mempunyai masalah kepribadian seperti mengganggu dan menyusahkan orang lain secara terus-menerus. Kemudian mereka ini diterapi dengan suplemen minyak ikan yang mengandung omega 3 selama 3 bulan. Nah, pada akhir riset, psikologi pendidikan Madeline Portwood memberikan gambaran yang sangat menarik. Hanya 3 orang anak yang digolongkan sebagai bermasalah tidak mempunyai perhatian, dan ada 6 orang diantaranya itu sangat impulsif. Setelah mengikuti riset ini, yang tadinya dikategorikan bermasalah dan sangat bermasalah, ini meningkat sebesar 90% menjadi kategori sedang dan baik. Madeline Portwood menyatakan bahwa suplemen minyak ikan yang diberikan selama periode 3 bulan akan sangat berpengaruh pada anak dalam masa pertumbuhan. Sebuah penelitian terhadap ikan tuna menunjukkan bahwa ikan tuna mempunyai kandungan omega 3 yang lebih banyak dari ikan air tawar. Konsumsi ikan tuna 30 gram sehari dapat mereduksi kematian akibat penyakit jantung hingga 50%. Ikan tuna juga mempunyai selenium, di mana konsumsi 100 gram ikan tuna itu cukup memenuhi 52,9% kebutuhan selenium pada tubuh. Selenium mempunyai peranan di dalam tubuh karena mengaktifasi enzim antioksidan glutathione peroksidase yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas penyebab berbagai jenis kanker. Lihat dari natrium dan kalium, ikan tuna baik untuk penderita jantung. Kalium bermanfaat untuk mengendalikan tekanan darah, terapi tekanan darah tinggi, dan membersihkan karbon dioksida darah. Kalium juga bermanfaat untuk memicu kerja otot dan simpul saraf. Kalium yang tinggi akan memperlancar pengiriman oksigen ke otak dan membantu memperlancar cairan tubuh. Selanjutnya, untuk komposisi dari ikan tuna itu sendiri itu bervariasi menurut jenis kelamin, umur, dan juga musim. Ikan tuna merupakan jenis ikan dengan kandungan protein tinggi, kisar antara 22,6 sampai 26,2 gram per 100 gram daging, dan juga memiliki lemak yang rendah berkisar antara 0,2 sampai 2,7 gram per 100 gram daging. Tidak hanya itu, ada juga mineral seperti kalsium, fosfor, besi, dan sodium, vitamin A, retinol, dan vitamin B seperti thiamin, riboflavon, dan niacin. Nah, bagian ikan tuna yang dapat dimakan itu berkisar antara 50 sampai 60%. Protein daging putih tuna itu lebih tinggi dibandingkan dengan daging merahnya. Hal ini berbanding terbalik dengan kadar lemaknya, di mana pada daging putihnya itu lebih rendah daripada daging merahnya. Dan itu memiliki banyak sekali kandungan gizi, tidak hanya untuk orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak.
Ikan tuna ini mengandung asam lemak omega 3 yang 20 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan ikan tawar. Manfaat dari omega 3 itu sendiri adalah bisa menurunkan kadar kolesterol darah dan menghambat proses terjadinya aterosklerosis atau penyumbatan pada pembuluh darah. Konsumsi ikan tuna 30% sehari bisa mereduksi risiko kematian akibat penyakit jantung hingga 50%. Asam lemak omega 3 juga mempunyai peran penting untuk proses tubuh kembang sel-sel saraf, termasuk sel otak, hingga dapat meningkatkan kecerdasan terutama pada anak-anak yang sedang mengalami proses tumbuh kembang. Nah, di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Rahajang pada tahun 2012 tentang kandungan ikan tuna. Yang pertama kita dapat melihat ada sisi air yang tinggi, protein yang tinggi, lemak, vitamin A, dan vitamin B. Juga penelitian yang dilakukan oleh Dobbs dan John pada tahun 2016 terkait kandungan gizi Hawaii Big 18 atau Tunus obesus, kita dapat melihat. Nah, selanjutnya risiko konsumsi ikan tuna juga perlu diperhatikan. Meskipun mempunyai banyak manfaat, kita juga perlu mewaspadai kandungan merkuri yang terdapat dalam ikan tuna, terutama ikan tuna yang dikemas kaleng. Tuna yang berukuran besar, mereka juga lebih mudah terpapar zat berbahaya seperti merkuri ini. Nah, merkuri yang masuk ke dalam tubuh secara berlebihan akan merusak otak dan sistem saraf. Dampak merkuri dinilai paling berbahaya pada bayi, balita, dan ibu hamil. Merkuri bisa menyebabkan balita mengalami keterbatasan perkembangan dan kesulitan belajar. Pada bayi dan janin, paparan merkuri berlebih dapat memicu kebutaan, tuli, dan cerebral palsy. Sementara itu, pada orang dewasa, keracunan merkuri bisa mempengaruhi kesuburan dan tekanan darah. Jadi, kita perlu memilih tuna dari sumber yang terpercaya dan jangan berlebihan dalam mengkonsumsinya, karena yang sesuatu berlebihan itu tidak baik. Sama-sama untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut untuk masa depan yang lebih baik. Akhir kata dari saya, teruslah belajar, teruslah bertanya, dan teruslah berinovasi, karena kunci dari sebuah pengetahuan adalah sebuah pemahaman, dan kunci dari pemahaman adalah sebuah perubahan. Sampai jumpa di video berikutnya.